Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakir Khalil Rois, kelas Pendidikan Agama Islam B1, nomor NIM 20110601138. Saya di sini akan mereview Dirjen Pendis nomor 3451 pembelajaran pendidikan agama Islam pada masa kebiasaan baru. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun isi dalam strategi pembelajaran PAI yaitu yang pertama mereduksi biaya operasional proses pembelajaran jarak jauh semaksimal mungkin. Yang kedua, mempertahankan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, melakukan komunikasi secara insentif antara pengajar dan peserta didik. Yang kedua yaitu hal-hal yang harus dipertahankan dalam PPJ PAI. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menyiapkan materi pembelajaran. Materi difokuskan pada yang pertama yaitu lingkup materi esensial. Yang kedua, kegiatan edukatif menyenangkan. Yang ketiga, penguatan karakter. Yang keempat yaitu menyampaikan karakter pembelajaran. Yang kelima, pemberian tugas. Sistem penilaian. Yang ketiga yaitu sistem penilaian pembelajaran PAI. Penilaian hasil yang pertama yaitu hasil penilaian belajar siswa. Adapun di sini mencakup ada 4 cakupan. Yang pertama yaitu mencakup 3 aspek. Yang kedua dapat berupa tes tertulis, praktik atau lisan. Yang ketiga dapat mendorong aktivitas belajar. Yang keempat, penelitian meliputi PH, PTS dan PAT. Yang kedua yaitu evaluasi guru PAI menggunakan pendekatan dengan melakukan pelaporan kegiatan yang dilakukan berupa RPP, bahan ajar, instrumen penilaian untuk siswa dan foto proses PJJ. Yang keempat yaitu strategi integrasi nilai dalam pembelajaran PAI. Proses pembelajaran PAI adalah proses yang mengintegrasikan atau memadukan, menyatukan, menyisipkan atau menggabungkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam pada peserta didik. Proses PJJ tetap memperhatikan penguatan nilai-nilai Islam. Integrasi nilai-nilai bisa dilakukan melalui penugasan mandiri atau terstruktur dalam bentuk instrumen sebagai alat kontrol dan evaluasi guru PAI. Yang kelima yaitu menyederhanakan muatan kurikulum, struktur, materi dan bahan ajar. Yang kesatu yaitu Learning Management System atau LMS pembelajaran pada masa kebiasaan baru. Yang pertama yaitu pra pembelajaran. Yang pertama, siapkan nomor telepon orang tua. Yang kedua, diskusi kepada orang tua terkait media yang akan digunakan. Yang ketiga, membuat RPP yang sesuai dengan akses pembelajaran daring. Yang kedua yaitu hal yang harus dilakukan oleh guru PAI. Yang pertama, pra pembelajaran. Adapun isi pra dalam pembelajaran yaitu yang pertama menyiapkan RPP, yang kedua menyiapkan bahan ajar, yang ketiga memiliki jadwal pembelajaran dan penugasan untuk peserta didik. Yang kedua yaitu saat pelajaran. Yang pertama dibantu oleh orang tua. Yang kedua melakukan kunjungan ke rumah. Yang ketiga berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga yaitu usai pembelajaran. Yang pertama, setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Yang kedua, orang tua memberikan tanda tangan pada tiap sesi belajar selesai. Yang ketiga, penugasan diberikan sesuai jadwal. Yang keempat, hasil penugasan berikut lembar aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.